Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama, penyuluh kehutanan ahli pertama. Berikut adalah penjelasan mengenai penyuluh kehutanan ahli pertama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014. 1. Penyuluh kehutanan ahli pertama. Deskripsi, penyuluh kehutanan ahli pertama adalah jabatan fungsional yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan kehutanan. Penyuluh kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidang penyuluhan kehutanan dan merupakan jabatan karir yang diduduki oleh pegawai negeri sipil. Kementerian yang membawahi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, bertanggung jawab atas jabatan penyuluh kehutanan ahli pertama. Contoh, seorang penyuluh kehutanan ahli pertama di Kemenkumham dapat memberikan bimbingan hukum kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam peraturan perundang-undangan. 2. Tanggung jawab penyuluh kehutanan ahli pertama. Menyusun rencana kerja bimbingan atau penyuluhan hukum. Melakukan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka dengan kelompok sasaran. Memberikan konseling atau informasi terkait hukum dan pembangunan. Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. Mengembangkan model atau metode program kegiatan bimbingan atau penyuluhan. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengaturnya. Jabatan penyuluh kehutanan ahli pertama diatur oleh Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2014. Undang-undang terkait keagamaan dan pendidikan juga mempengaruhi tugas dan tanggung jawab penyuluh kehutanan. 4. Tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok, melakukan bimbingan atau penyuluhan kehutanan. Contoh tupoksi, menyusun materi bimbingan tentang pengelolaan hutan berkelanjutan dan mengadakan penyuluhan di wilayah hutan setempat. 5. Fungsi penyuluh kehutanan ahli pertama. Memberikan informasi dan konseling kehutanan kepada masyarakat. Mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan berbasis nilai-nilai kehutanan. 6. Standard Operating Procedure (SOP). SOP penyuluh kehutanan ahli pertama mencakup langkah-langkah dalam melakukan bimbingan atau penyuluhan, termasuk persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Contoh, sebelum memberikan penyuluhan tentang pengelolaan hutan lestari, seorang penyuluh kehutanan harus mempersiapkan materi, berkomunikasi dengan masyarakat, dan memastikan pesan disampaikan dengan baik. 7. Uraian tugas. Tugas utama, memberikan bimbingan atau penyuluhan kehutanan. Contoh, seorang penyuluh kehutanan ahli pertama memberikan penyuluhan tentang pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan. Soal pilihan ganda. 1.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 27 Tahun 2009, tugas utama seorang penyuluh kehutanan ahli pertama adalah A. Melaksanakan penghijauan hutan. B. Melakukan pemantauan lingkungan hutan. C. Membantu petani dalam pemanfaatan sumber daya hutan. D. Menyusun laporan kegiatan penyuluhan. E. Menyampaikan informasi tentang kebijakan kehutanan nasional. Jawaban C. Membantu petani dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Pembahasan, tugas utama seorang penyuluh kehutanan ahli pertama adalah membantu petani dalam pemanfaatan sumber daya hutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. 27 Tahun 2009. 2. Seorang penyuluh kehutanan ahli pertama harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang A. Pemanfaatan lahan untuk budidaya tanaman. B. Pengelolaan hutan alam. C. Penanggulangan kebakaran hutan. D. Teknik pemetaan hutan. E. Penggunaan pestisida dalam pertanian. Jawaban B. Pengelolaan hutan alam. Pembahasan, seorang penyuluh kehutanan ahli pertama harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pengelolaan hutan alam. 3. Salah satu peran penyuluh kehutanan ahli pertama dalam pembangunan kehutanan adalah A. Mengkampanyekan pengurangan penggunaan kayu. B. Mengevaluasi dampak kegiatan manusia terhadap hutan. C. Memperkenalkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan hutan. D. Mengorganisir acara penyuluhan lingkungan. E. Meningkatkan ekspor hasil hutan. Jawaban C. Memperkenalkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan hutan. Pembahasan, salah satu peran penyuluh kehutanan ahli pertama dalam pembangunan kehutanan adalah memperkenalkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan hutan. 4. Di antara fungsi penyuluhan kehutanan, penyuluhan teknis berperan dalam A. Menciptakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan. B. Memberikan informasi tentang kebijakan kehutanan nasional. C. Melakukan evaluasi terhadap kualitas hutan. D. Memberikan pengetahuan teknis dalam pengelolaan hutan. E. Menyusun strategi untuk mengurangi deforestasi. Jawaban D. Memberikan pengetahuan teknis dalam pengelolaan hutan. Pembahasan, penyuluhan teknis berperan dalam memberikan pengetahuan teknis dalam pengelolaan hutan. 5. Dalam melakukan penyuluhan kehutanan, penyuluh kehutanan ahli pertama harus mampu A. Membuat laporan tentang kondisi hutan. B. Mengidentifikasi jenis-jenis tanaman hutan. C. Menetapkan harga kayu yang sesuai. D. Membuat rencana penanaman hutan. E. Memonitor keberlanjutan hutan. Jawaban D. Membuat rencana penanaman hutan. Pembahasan, dalam melakukan penyuluhan kehutanan, penyuluh kehutanan ahli pertama harus mampu membuat rencana penanaman hutan. 6. Agar penyuluhan kehutanan efektif, penyuluh kehutanan ahli pertama perlu memiliki kemampuan dalam A. Membuat analisis dampak lingkungan. B. Membuat standar operasional prosedur penyuluhan. C. Memahami kebijakan kehutanan internasional. D. Melakukan pengawasan terhadap perubahan iklim. E. Mengelola data kehutanan. Jawaban E. Mengelola data kehutanan. Pembahasan, agar penyuluhan kehutanan efektif, penyuluh kehutanan ahli pertama perlu memiliki kemampuan dalam mengelola data kehutanan. 7. Berdasarkan prinsip penyuluhan kehutanan, penyuluhan partisipatif dilakukan dengan A. Memberikan informasi tanpa melibatkan masyarakat. B. Mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. C. Menyuruh masyarakat untuk mengikuti program penyuluhan. D. Menegakkan aturan tanpa kompromi. E. Memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mengikuti program penyuluhan. Jawaban B. Mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Pembahasan, berdasarkan prinsip penyuluhan kehutanan, penyuluhan partisipatif dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. 8. Seorang penyuluh kehutanan ahli pertama harus memiliki keterampilan dalam A. Menyusun proposal proyek kehutanan.
B. Mengelola dana hibah untuk program kehutanan. C. Mengatur logistik untuk kegiatan penyuluhan. D. Mengembangkan perangkat lunak monitoring kehutanan. E. Menyusun kebijakan pengelolaan hutan. Jawaban, C. Mengatur logistik untuk kegiatan penyuluhan. Pembahasan, seorang penyuluh kehutanan ahli pertama harus memiliki keterampilan dalam mengatur logistik untuk kegiatan penyuluhan. 9. Untuk menilai efektivitas program penyuluhan kehutanan, penyuluh kehutanan ahli pertama perlu melakukan A. Survei kepuasan masyarakat terhadap program penyuluhan. B. Sosialisasi kebijakan kehutanan kepada masyarakat. C. Evaluasi terhadap keberlanjutan hasil hutan. D. Memonitor perubahan iklim di daerah hutan. E. Mengembangkan inovasi teknologi dalam pengelolaan hutan. Jawaban, A. Survei kepuasan masyarakat terhadap program penyuluhan. Pembahasan, untuk menilai efektivitas program penyuluhan kehutanan, penyuluh kehutanan ahli pertama perlu melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap program penyuluhan. 10. Dalam melakukan penyuluhan kehutanan, penyuluh kehutanan ahli pertama harus mampu bertindak sebagai A. Pengambil keputusan tunggal dalam program penyuluhan. B. Fasilitator diskusi antara pihak terkait dalam program penyuluhan. C. Pengontrol aspek teknis dalam program penyuluhan. D. Penegak aturan dan sanksi dalam program penyuluhan. E. Perancang program penyuluhan tanpa keterlibatan pihak lain. Jawaban, B. Fasilitator diskusi antara pihak terkait dalam program penyuluhan. Pembahasan, dalam melakukan penyuluhan kehutanan, penyuluh kehutanan ahli pertama harus mampu bertindak sebagai fasilitator diskusi antara pihak terkait dalam program penyuluhan. 227 penyuluh kehutanan terampil. Berikut adalah penjelasan mengenai penyuluh kehutanan terampil berdasarkan peraturan dan undang-undang di Indonesia. 1. Penyuluh kehutanan terampil. Deskripsi, penyuluh kehutanan terampil adalah jabatan fungsional di bidang kehutanan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi daripada penyuluh kehutanan pemula. Mereka bertugas memberikan penyuluhan, pendampingan, dan bimbingan teknis kepada masyarakat, petani, dan pelaku usaha di sektor kehutanan. Kementerian yang membawahi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, Republik Indonesia. Contoh, seorang penyuluh kehutanan terampil dapat memberikan pelatihan tentang teknik penanaman pohon, pengelolaan hutan, atau pengendalian hama dan penyakit pada tanaman hutan. 2. Tanggung jawab penyuluh kehutanan terampil. Berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang, tanggung jawab penyuluh kehutanan terampil meliputi memberikan penyuluhan tentang keberlanjutan pengelolaan hutan dan lingkungan, membantu masyarakat dalam pengelolaan hutan, penanaman pohon, dan rehabilitasi lahan, mengedukasi tentang perlindungan flora dan fauna di hutan. Contoh, seorang penyuluh kehutanan terampil memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik pengelolaan hutan berkelanjutan. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P37 Menhek Setjen.Kum, tanggal 1 April tahun 2016 tentang standar dan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh kehutanan. 4. Tugas pokok penyuluh kehutanan terampil. Memberikan penyuluhan teknis kepada masyarakat tentang pengelolaan hutan, keberlanjutan, dan perlindungan lingkungan. Membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan hutan. Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil penyuluhan. Contoh, menyuluh petani tentang teknik penanaman pohon yang sesuai dengan kondisi lahan. 5. Fungsi penyuluh kehutanan terampil. Edukasi, memberikan informasi dan pengetahuan tentang kehutanan kepada masyarakat. Pendampingan, mendampingi petani dan masyarakat dalam praktik pengelolaan hutan. Advokasi, membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumber daya hutan.
Contoh, menyuluh kelompok tani tentang manfaat pengelolaan hutan secara berkelanjutan. 6. Standard Operating Procedure (SOP), penyuluh kehutanan terampil. Cara kerja, penyuluh kehutanan terampil melakukan survei ke lapangan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun rencana penyuluhan, melaksanakan kegiatan penyuluhan, dan melakukan evaluasi. Contoh SOP, sebelum memberikan pelatihan, penyuluh kehutanan terampil melakukan analisis kebutuhan dan merancang materi sesuai dengan target audiens. 7. Uraian tugas penyuluh kehutanan terampil. Memberikan penyuluhan teknis tentang pengelolaan hutan dan lingkungan. Membantu masyarakat dalam penerapan praktik kehutanan yang berkelanjutan. Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil penyuluhan. Soal pilihan ganda. 1. Teknik dalam pembuatan peta dasar kehutanan meliputi A. Pengukuran jumlah pohon di hutan. B. Pemodelan distribusi jenis pohon di hutan. C. Penggambaran panorama hutan secara keseluruhan. D. Pengukuran tanah di hutan. E. Pemodelan topografi dasar hutan. Jawaban, B. Pemodelan distribusi jenis pohon di hutan. Pembahasan, pembuatan peta dasar kehutanan meliputi pemetaan distribusi jenis pohon di hutan, bukan pengukuran jumlah pohon atau panorama keseluruhan hutan. 2. Penyuluh kehutanan terampil harus mampu mengidentifikasi berbagai jenis hama dan penyakit hutan melalui A. Penciuman aroma hutan. B. Pengamatan warna daun pohon. C. Pengamatan gejala-gejala pada pohon. D. Perasaan terhadap kondisi cuaca. E. Pencarian informasi di internet. Jawaban, C. Pengamatan gejala-gejala pada pohon. Pembahasan, identifikasi hama dan penyakit hutan dilakukan melalui pengamatan gejala yang muncul pada pohon, bukan dengan mencium aroma hutan atau perasaan terhadap cuaca. 3. Berikut ini yang bukan termasuk dalam tugas penyuluh kehutanan terampil adalah A. Memberikan penyuluhan tentang teknik pengukuran tinggi pohon. B. Melakukan penelitian tentang potensi kehutanan. C. Menyusun rencana tata kelola hutan secara berkelanjutan. D. Memonitor dan evaluasi program kehutanan di masyarakat. E. Mengembangkan aplikasi mobile untuk pendataan hutan. Jawaban, E. Mengembangkan aplikasi mobile untuk pendataan hutan. Pembahasan, tugas teknis seorang penyuluh kehutanan terampil meliputi penyuluhan, penelitian, perencanaan tata kelola, dan monitoring program, bukan mengembangkan aplikasi mobile. 4. Dalam mengelola hutan secara lestari, kegiatan yang sesuai adalah A. Penebangan liar untuk eksploitasi sumber daya hutan. B. Pemulihan lahan bekas tambang dengan tanaman hutan. C. Penanaman monokultur untuk memaksimalkan hasil kayu. D. Pembakaran hutan untuk mempercepat siklus pertumbuhan tanaman. E. Penggunaan pestisida kimia untuk melindungi tanaman hutan. Jawaban, B. Pemulihan lahan bekas tambang dengan tanaman hutan. Pembahasan, mengelola hutan secara lestari mencakup kegiatan pemulihan lahan bekas tambang dengan tanaman hutan, bukan penebangan liar atau penanaman monokultur. 5. Sumber daya hutan yang dapat dikonversi menjadi produk non-kayu adalah A. Kayu untuk bangunan. B. Bambu untuk kerajinan anyaman. C. Rotan untuk perabot. D. Tanaman obat-obatan. E. Buah-buahan hutan. Jawaban, D. Tanaman obat-obatan. Pembahasan, sumber daya hutan yang dapat dikonversi menjadi produk non-kayu meliputi rotan, herbal obat, buah-buahan, dan lain-lain, bukan hanya kayu merupakan produk non-kayu. 6. Upaya konservasi keanekaragaman hayati hutan dapat dilakukan dengan A. Pengambilan bibit tanaman hutan untuk dikembangbiakkan. B. Penebangan pohon untuk kebutuhan kayu. C. Pembakaran lahan hutan untuk membersihkan area. D. Penangkapan satwa liar untuk perdagangan ilegal. E. Penggunaan bahan kimia berbahaya untuk membasmi hama. Jawaban, A. Pengambilan bibit tanaman hutan untuk dikembangbiakkan. Pembahasan,
Upaya konservasi keanekaragaman hayati hutan termasuk pengambilan bibit tanaman hutan untuk dikembangbiakkan, bukan tindakan destruktif seperti penebangan, pembakaran, atau penangkapan satwa liar. 7. Dalam penelitian ekosistem hutan, alat yang digunakan untuk memonitor keberadaan satwa liar adalah A. Jaring serangga, B. Traps kamera, C. Pengukur suhu udara, D. Alat navigasi GPS, E. Perangkap burung. Jawaban, B. Traps kamera. Pembahasan, traps kamera menjadi alat yang efektif untuk memonitor keberadaan satwa liar di hutan, bukan jaring serangga atau perangkap burung. 8. Konsep konservasi lanskap hutan mencakup A. Fragmentasi hutan untuk memaksimalkan lahan untuk pertanian. B. Pengembangan koridor ekologis di antara hutan-hutan fragmentasi. C. Penanaman monokultur kayu untuk keperluan industri. D. Penebangan hutan secara besar-besaran untuk eksploitasi hasil kayu. E. Pembuatan jalan raya di tengah-tengah hutan. Jawaban, B. Pengembangan koridor ekologis di antara hutan-hutan fragmentasi. Pembahasan, konsep konservasi lanskap hutan mencakup pengembangan koridor ekologis untuk menjaga keberlangsungan ekosistem hutan, bukan tindakan destruktif seperti fragmentasi hutan atau pembuatan jalan raya di tengah hutan. 9. Dalam pemanfaatan hasil hutan, prinsip ramah lingkungan yang harus diterapkan adalah A. Penebangan liar untuk memenuhi kebutuhan kayu. B. Penggunaan pestisida kimia untuk membasmi hama. C. Penggunaan teknologi canggih untuk eksploitasi hasil hutan. D. Penanaman kembali pohon yang ditebang dengan spesies yang sama. E. Pemusnahan habitat satwa liar untuk memperluas lahan pertanian. Jawaban, D. Penanaman kembali pohon yang ditebang dengan spesies yang sama. Pembahasan, prinsip ramah lingkungan dalam pemanfaatan hasil hutan mencakup penanaman kembali pohon dengan spesies yang sama, bukan tindakan tidak berkelanjutan seperti penebangan liar atau pemusnahan habitat satwa liar. 10. Sebuah rencana tata kelola hutan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan A. Pengembangan industri besar-besaran di hutan. B. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. C. Penggunaan bahan kimia berbahaya untuk meningkatkan hasil hutan. D. Penebangan besar-besaran untuk eksploitasi sumber daya hutan. E. Pembangunan infrastruktur di tengah-tengah hutan. Jawaban, B. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Pembahasan, rencana tata kelola hutan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, bukan tindakan destruktif seperti penebangan besar-besaran atau pembangunan infrastruktur di tengah hutan. 228 Penyuluh Kehutanan Pemula. Berikut adalah penjelasan mengenai penyuluh kehutanan pemula berdasarkan peraturan dan undang-undang di Indonesia. 1. Penyuluh Kehutanan Pemula. Deskripsi, penyuluh kehutanan pemula adalah jabatan fungsional di bidang kehutanan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) P3K yang baru memulai karir sebagai penyuluh. Mereka memiliki tugas untuk memberikan penyuluhan, pendampingan, dan bimbingan teknis kepada masyarakat, petani, dan pelaku usaha di sektor kehutanan. Kementerian yang membawahinya, penyuluh kehutanan pemula berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Contoh, seorang penyuluh kehutanan pemula dapat memberikan informasi tentang teknik penanaman pohon atau pengelolaan hutan kepada petani lokal. 2. Tanggung jawab penyuluh kehutanan pemula. Berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang, tanggung jawab penyuluh kehutanan pemula meliputi memberikan penyuluhan tentang keberlanjutan pengelolaan hutan dan lingkungan, mendampingi masyarakat dalam praktik pengelolaan hutan, mengedukasi tentang perlindungan flora dan fauna di hutan. Contoh, seorang penyuluh kehutanan pemula memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik penanaman pohon yang ramah lingkungan. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P37 Menhek Setjen.Kum, tanggal 1 April tahun 2016 tentang standar dan uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh kehutanan. 4. Tugas pokok penyuluh kehutanan pemula. Memberikan penyuluhan teknis tentang pengelolaan hutan dan lingkungan. Membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan hutan. Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil penyuluhan. Contoh, menyuluh petani tentang teknik penanaman pohon yang sesuai dengan kondisi lahan. 5. Fungsi penyuluh kehutanan pemula. Edukasi, memberikan informasi dan pengetahuan tentang kehutanan kepada masyarakat. Pendampingan, mendampingi petani dan masyarakat dalam praktik pengelolaan hutan. Advokasi, membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumber daya hutan. Contoh, menyuluh kelompok tani tentang manfaat pengelolaan hutan secara berkelanjutan. 6. Standard Operating Procedure (SOP), penyuluh kehutanan pemula. Cara kerja, penyuluh kehutanan pemula melakukan survei ke lapangan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun rencana penyuluhan, melaksanakan kegiatan penyuluhan, dan melakukan evaluasi. Contoh SOP, sebelum memberikan pelatihan, penyuluh kehutanan pemula melakukan analisis kebutuhan dan merancang materi sesuai dengan target audiens. 7. Uraian tugas penyuluh kehutanan pemula. Memberikan penyuluhan teknis tentang pengelolaan hutan dan lingkungan. Membantu masyarakat dalam penerapan praktik kehutanan yang berkelanjutan. Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil penyuluhan. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan agroforestry? A. Praktik bercocok tanam tanaman pangan. B. Praktik bercocok tanam tanaman obat. C. Praktik bercocok tanam tanaman hutan. D. Praktik bercocok tanam tanaman hias. E. Praktik bercocok tanam tanaman buah. Jawaban, C. Praktik bercocok tanam tanaman hutan. Agroforestry adalah sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasikan tanaman hutan dengan tanaman pertanian atau peternakan. 2. Manakah yang bukan merupakan fungsi hutan lindung? A. Perlindungan air. B. Produksi kayu. C. Konservasi keanekaragaman hayati. D. Perlindungan dari bencana alam. E. Pembangunan pemukiman. Jawaban, E. Pembangunan pemukiman. Fungsi hutan lindung adalah menyangkut perlindungan air, konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan dari bencana alam, dan peneduh. 3. Jenis tanah yang cocok untuk menanam jenis pohon cemara laut adalah A. Tanah berpasir. B. Tanah liat. C. Tanah gambut. D. Tanah berhumus tinggi. E. Tanah berbatu. Jawaban, A. Tanah berpasir. Zat garam yang terkandung dalam tanah berpasir akan membantu pertumbuhan pohon cemara laut. 4. Apa manfaat dari pembuatan pola tanam tanaman berundak di lahan miring? A. Meningkatkan erosi tanah. B. Meningkatkan kebutuhan air. C. Meningkatkan kesuburan tanah. D. Meningkatkan risiko banjir. E. Meningkatkan risiko tanah longsor. Jawaban, C. Meningkatkan kesuburan tanah. Pola tanam berundak dapat mengurangi erosi tanah, menghambat aliran air, dan mempertahankan air dan unsur hara. 5. Berapa jumlah jenis-jenis kehutanan di Indonesia? A. 2. B. 6. C. 8. D. 10. E. 12. Jawaban, E. 12. Indonesia memiliki 12 jenis kehutanan, yaitu hutan alam, hutan tanaman, hutan rakyat, hutan adat, hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan suaka marga satwa, hutan suaka alam laut, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat diraup hasilnya. 6. Faktor apa yang tidak perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi pembibitan? A. Curah hujan. B. Ketinggian tempat. C. Jenis tanah. D. Suhu udara. E.
Jarak akses transportasi. Jawaban, E. Jarak akses transportasi. Pembibitan harus diperhatikan kondisi curah hujan, ketinggian tempat, jenis tanah, dan suhu udara agar penanaman bibit dapat berkembang dengan baik. 7. Apa yang dimaksud dengan silvikultur? A. Usaha pembibitan tanaman. B. Usaha pembalakan hutan. C. Usaha penanaman kembali hutan. D. Usaha pemeliharaan tanaman. E. Usaha pemanenan kayu hutan. Jawaban, D. Usaha pemeliharaan tanaman. Silvikultur adalah ilmu dan seni mengelola hutan dengan cara memilih jenis pohon, menyusun tanaman dalam hutan, serta merawat dan memanen hutan secara berkelanjutan. 8. Apa yang dimaksud dengan populasi tanaman? A. Kumpulan individu tanaman dari spesies yang sama dalam suatu area. B. Kumpulan individu tanaman dari spesies yang berbeda dalam suatu area. C. Jumlah spesies tanaman dalam suatu area. D. Jumlah pohon dalam suatu area. E. Kepadatan tanaman dalam suatu area. Jawaban, A. Kumpulan individu tanaman dari spesies yang sama dalam suatu area. Populasi tanaman merupakan kumpulan tanaman yang memiliki karakteristik yang sama dalam suatu area dan lingkungan tertentu. 9. Manakah yang tidak termasuk kegiatan penanggulangan bencana alam di hutan? A. Reboisasi. B. Rehabilitasi lahan. C. Pemasangan pagar hutan. D. Penanaman tanaman serempak. E. Pembakaran hutan. Jawaban, E. Pembakaran hutan. Kegiatan penanggulangan bencana alam di hutan mencakup reboisasi, rehabilitasi lahan, pemasangan pagar hutan, dan penanaman tanaman serempak, bukan pembakaran hutan yang justru dapat memicu bencana. 10. Apa tujuan dari kegiatan inventarisasi hutan? A. Mengetahui jumlah potensi kayu di hutan. B. Mencari potensi tanaman obat di hutan. C. Mengetahui kondisi kesehatan ekosistem hutan. D. Mencari potensi pertanian di hutan. E. Mengevaluasi potensi wisata alam di hutan. Jawaban, C. Mengetahui kondisi kesehatan ekosistem hutan. Tujuan dari kegiatan inventarisasi hutan adalah untuk mendapatkan data terkait luas, jenis, usia, kondisi kesehatan ekosistem hutan serta keberadaan berbagai jenis satwa yang hidup di dalamnya. Ini akan membantu dalam pengelolaan hutan secara lebih baik dan berkelanjutan. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.